Sistem Braille didasarkan pada matriks 6 titik timbul yang tersusun dalam 2 kolom yang berisi 3 titik timbul. Terdapat 63 kombinasi yang bisa diciptakan dalam sistem Braille dan mewakili huruf, angka, tanda baca, serta kata umum. Hai kids, pernah mendengar mengenai sistem tulisan atau huruf Braille? Huruf Braille merupakan sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh penyandang disabilitas netra atau yang nggak bisa melihat. Tanggal 4 Januari merupakan Hari Braille Sedunia, yang diambil dari kelahiran Louis Braille sebagai pencetusnya pada tanggal 4 Januari 1809. Berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Hari Braille Sedunia ini dirayakan sejak 2019. Dan menurut PBB, Hari Braille Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai peran penting Braille sebagai alat komunikasi, terutama bagi penyandang disabilitas netra. Kali ini kita akan membahas kesalahan atau miskonsepsi mengenai Braille, fakta-fakta dan juga sejarahnya nih. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Miskonsepsi tentang Braille. Karena penggunaannya yang cenderung terbatas untuk kalangan disabilitas netra, timbul sejumlah miskonsepsi mengenai Braille. Kesalahpahaman yang umum dijumpai adalah menganggap Braille sebagai bahasa yang digunakan penyandang disabilitas netra untuk berkomunikasi. Selain itu, Braille juga kerap disangka sekadar tulisan abjad yang memiliki tekstur timbul di atas kertas untuk memudahkan tunanetra membaca. Braille bukan bahasa. Berdasarkan Britannica, Braille merupakan sistem penulisan dan pencetakan yang berlaku secara universal untuk penyandang disabilitas netra. Sistem ini ditemukan oleh Louis Braille yang berkebangsaan Prancis pada 1824. Karakter Braille di-emboss di atas kertas dan dibaca dengan menyentuhnya. Braille bukan bahasa. Ini merupakan kode dengan semua bahasa dapat ditulis dan dibaca oleh penyandang disabilitas netra. Terdapat versi Braille dalam bahasa Mandarin, Spanyol, Arab, Ibrani, dan bahasa Inggris. Untuk diketahui, kode Braille untuk bahasa Inggris baru diadopsi pada 1932. Modifikasi Braille juga tersedia dalam berbagai versi, termasuk Braille yang digunakan untuk matematika dan untuk notasi musik. Braille bukan sekedar huruf yang timbul. Sistem Braille didasarkan pada matriks 6 titik timbul yang tersusun dalam 2 kolom yang berisi 3 titik timbul. Terdapat 63 kombinasi yang bisa diciptakan dalam sistem Braille dan mewakili huruf, angka, tanda baca, serta kata umum. Braille bukan sekedar huruf timbul di atas kertas. Braille merupakan sistem titik di mana kombinasi titik yang berbeda membentuk berbagai huruf, simbol, dan tanda baca. Artinya, huruf A dalam Braille nggak sama seperti huruf A dalam aksara Latin. Terdapat sistem di mana huruf dicetak timbul sama seperti dalam aksara aslinya. Sistem ini disebut sebagai moonprint yang sangat berbeda dibanding Braille. Moonprint merupakan sistem yang digunakan oleh tunanetra sebelum penemuan Braille. Sistem ini telah ditinggalkan karena Braille lebih mudah digunakan. Sejarah terciptanya huruf Braille. Menurut Braille Works, sejarah sistem ini bermula dari tahun 1800-an. Pada saat itu, seorang pria bernama Charles Barbier yang bertugas menjadi militer mengembangkan sistem unik yang dikenal sebagai night writing, sehingga tentara dapat berkomunikasi dengan aman pada malam hari. Sebagai seorang veteran militer, Barbier kerap melihat beberapa tentara meninggal dunia karena mereka menggunakan lampu di malam hari untuk membaca pesan di tengah pertempuran.
Barbier mendasarkan sistem neck writing matriks 12 titik timbul yang tersusun dalam 2 kolom yang berisi 6 titik timbul. Setiap titik atau kombinasi titik mewakili huruf atau suara fonetik. Akan tetapi muncul permasalahan karena ujung jari nggak bisa merasakan semua titik dengan satu sentuhan. Sistem neck writing ciptaan Charles Barbier kini kemudian disempurnakan oleh Louis Braille. Ia telah kehilangan penglihatannya di usia muda karena matanya nggak sengaja tertusuk perkakas milik sang ayah. Saat usia 11 tahun, ia bertemu dengan Barbier yang berkunjung ke sekolahnya dan tertarik dengan sistem neck writing dan berusaha untuk menyempurnakannya. 9 tahun berikutnya, ia menghabiskan waktunya untuk mengembangkan dan menyempurnakan sistem timbul yang kemudian dikenal dengan namanya Braille. Ia lalu meninggal dunia pada 1853 di usia 43 tahun, setahun sebelum tanah kelahirannya, Prancis, mengadopsi Braille sebagai sistem komunikasi resmi untuk tunanetra. Beberapa tahun kemudian, pada 1860, Braille kemudian mulai dikenal di Amerika Serikat, di mana sistem tersebut diadopsi pertama kali oleh The Missouri School for the Blind di Santa Louis. Di tahun ke tahun, warisan Louis Braille telah mencerahkan kehidupan jutaan penyandang disabilitas netra di seluruh dunia. Berkat sistem ini, tunanetra dapat menikmati membaca buku sama seperti orang lain. Nah kids, itu dia kesalahpahaman dan sejarah dari huruf Braille. Sekarang, apakah ada dari kamu yang ingin mempelajari huruf Braille? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!